Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan karunia nikmat, selalu dibimbing hati kita berjalan di atas petunjuknya, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahmatan lil alamin, salam buat seluruh isi alam semesta nggih. Monggo kita belajar lagi nggih, kembali lagi tetap membahas tentang murni. Murni adalah mengkoreksi ulang yang selama ini kita lakukan. Ya, tergantung siapa ini yang saudaraku yang terketuk hatinya untuk mendengarkan video ini, berapapun umur kita, 50, 40, 30, 25, bahkan masih remaja akhir balik yang sudah terketuk mendengarkan ini, mari kita murni adalah mengkoreksi, mereview ulang apa yang sudah kita jalankan selama ini. Pembaktian kita kepada Allah itu sudah benar atau belum menurut Allah nggih. Kita belajar bersama ini melalui pengalaman saya yang sudah saya alami, real ini dari pengalaman saya. Yang saya ucapkan ini semua bukan jiplakan atau bukan hasil saya membaca buku, mempelajari dari buku atau dari mana, tapi real ini adalah perjalanan saya, dan endingnya juga saya sudah insya Allah sudah menemukan, yaitu ketentraman hati. Dan itu semuanya kan tidak bisa kita dapatkan dari manapun kecuali Allah sudah berkehendak, ngoten nggih. Jadi saya berbagi yang saya sudah alami nggih. Monggo-monggo lek dulur-dulur kita purun nggih, mereview ulang, mengkoreksi ulang apakah benar ya selama ini saya itu beribadah, saya itu menimba ilmu di mana-mana itu sudah benar penerapan saya menurut Allah, ngoten nggih. Jadi zikir, salat, terus ibadah-ibadah yang lain kita benarkan lagi sesuai dengan apa yang benar menurut Allah, ngoten nggih. Jadi murni sudah tidak membahas tentang ilmu, tentang teori, sudah tidak diajari itu. Cuman kita disadarkan bahwa kita apakah benar ya selama ini. Pokoknya gini ya, tentang beribadah sholat, beribadah sunnah wajib, beribadah zikir atau pemahaman ilmu kita itu kita lakukan secara tiba-tiba saja. Itu yang benar, jangan ada keinginan ataupun niat ataupun ada hajat. Misal kita sholat sunnah ya, sholat duha ataupun sholat malam, itu jangan sampai kita ada ambisi untuk ingin ya, punya keinginan pokoknya tiba-tiba ya wis lakukan aja karena Allah sudah tidak mengharapkan apa-apa, ngoten nggih. Jadi sebenarnya kita ini semuanya sudah diberikan tanda-tandanya. Jadi ibarat kita lapar sudah diberikan tanda, kalau ibarat kita makan sudah diberikan tanda kalau lapar, ibarat kita ngantuk sudah diberikan tanda kalau tidur, sudah diberikan tanda kalau ngantuk. Terus pokoknya semuanya itu sudah disiapkan sama Allah. Jadi kita tinggal menyadari lah. Kalau kita sudah sadar tentang ini murni sudah tidak diajari tentang ilmu loh ya. Ilmu itu sudah kita lewati sebelum kita menemukan murni yang hatinya tergerak untuk menyadari loh nggih. Murni sudah tidak membahas tentang ilmu, karena ilmu sudah kita dapatkan banyak sebelum menemui murni ya. Berapapun
berapapun tahun sudah kita lewati, sholat, zikir dan lain sebagainya, tetap kita jalankan, tapi kita harus terhindar dari keinginan dan merasa, dan pengharapan hasilnya. Saya ingin sholat ini biar begini, kita harus menghapuskan semua itu. Semuanya hanya lillah, tiba-tiba dijalankan tanpa harapan apapun, tanpa tujuan apapun, dijalankan gitu aja. Isbar nggih pun bareng ngoten mawon. Jadi nggak ada ingin, nggak ada harapan, nggak ada tujuan ngoten nggih, karena Allah itu secara tiba-tiba semuanya. Pokoknya di orang yang lillah kayak gitu, nggak mengharapkan, nggak menginginkan, dan nggak merencanakan apa-apa niku. Pokoknya kita istilahnya murni ini hanya ya itulah, kita menyadari, dan kalau kita sudah menyadari dari diri kita sendiri, Allah akan menyadarkan kita. Misalnya kita dulunya itu kita melakukan ibadah masih ada pengharapan, keinginan dan lain sebagainya, tiba-tiba Allah itu membimbingi hati kita, menghilangkan semuanya itu, menghilangkan keinginan, harapan dan tujuan itu, menghilangkan semuanya itu yang dinamakan lillah. Terus misal dulu kita mudah marah, tiba-tiba kita Allah telah, karena kita ibarat kita sudah bangun, kita dibangunkan oleh Allah kesadaran kita. Kalau kita belum menyadari, maka ya itu lempeng-lempeng mawon, apapun yang kita tindak, perbuat, apapun yang kita lakukan itu kita tidak sadar itu salah atau benar. Bahkan merasa semua benar juga ada, ngoten nggih. Kalau kita sudah merasa oh ini ternyata salah, ini enggak benar, itunya orang yang sudah tersadarkan di murni, ngoten nggih. Jadi orang yang kita dari diri kita sudah menyadari, Allah pun akan membimbing kita untuk terus diingatkan kita. Kita dibimbing Allah akan terus diingatkan. Misal kita benci sama orang lain, kita itu seakan-akan kalau membenci orang lain itu benci, aku mendengar suaranya, apalagi melihat orangnya atau mengingat-ingat apa yang disakitkan kepada kita, itu benci sekali. Tapi dengan izin Allah, kalau kita sudah menyadari dari diri kita sendiri, insya Allah hati kita akan dimudahkan untuk memaafkan. Dan karena menyakiti benci kepada orang lain itu adalah hanya menyakiti diri kita sendiri. Apalagi kita membenci orang lain, itu tambah menyakiti diri kita sendiri. Seakan-akan kalau kita ini dendam ataupun sakit kepada orang lain, seakan-akan kita ini akan membunuh orang yang kita benci. Kita beri racun, padahal kita bunuh diri sendiri. Ngoten loh. Kita kalau dimurnikan, kita sudah menyadari. Jadi Allah secara langsung, secara otomatis. Kita mungkin dulu berilmu merasa yang paling paham, yang paling pintar, itu yang saya alami sendiri. Oh ternyata Allah kalau sudah menyadarkan, ternyata semuanya itu tidak apa-apanya, karena semuanya itu tidak bisa membangun akhlak kita. Hanya kita sadar, dan Allah telah, kalau kita sudah sadar dan menyadari dari diri kita, Allah pun akan membimbing dan menyadarkan, mengingatkan, menjaga kita setiap saat dan waktu. Jadi sangat mudah hati ini untuk ditarik Allah, untuk tidak melakukan kesalahan, ngoten loh. Murni niku ngoten niku. Jadi murni ini adalah sudah mereview ulang. Apapun yang kita alami, yang kita tetap kita terapkan. Ya tetap kita terapkan, tapi kita kosong. Kita nggak ada pengharapan, nggak ada tujuan, nggak ada keinginan. Niku loh, nggih. Penerapannya ngoten niku. Jadi di saat kita belum sadar itu masih kayak tidur pulas, kita melakukan apapun itu awur-awuran, nggak tahu salah atau benar. Tapi kalau sudah sadar, kita dimurni, kita tahu oh ini salah, ini benar, itu secara langsung hati kita memang dibimbing Allah yang seperti itu. Inilah murni. Kita selalu dituntun dalam hal kebenaran, tapi nafsu juga nggak semata-mata ya mau begitu saja, karena kita nafsu ingin, kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Bahkan kepandaian kita pun kita gunakan itu nafsu, tidak sadar harus kamu
pinter, kamu bisa, kamu lebih unggul dari orang lain. Nafsu mengajaknya begitu. Kita sakit hati, kita mudah tersinggung, kita melakukan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, nggak enak, kita pun tidak sadar melakukan itu. Tapi kalau kita sudah sadar, terus berjalan di murni, kita akan selalu dibimbing. Cukup ngaten mawon nggih. Murni adalah mengkoreksi ulang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Benar, nanti yang membenarkan Allah sendiri, bukan kita. Bukan urusan kita, tapi Allah sendiri. Yang penting kita sudah sadar dan menyadari apakah benar selama ini perjalanan kita ataupun laku kita, pembaktian kita kepada Allah, cuman itu saja. Mungkin menjadi bahan untuk kita belajar bersama lagi, kita renungkan lagi. Karena kalau kita sudah sadar dari diri kita, sudah dibimbing Allah, nanti semuanya akan ikut dari akhlak kita. Kita semula mudah bohong, kita tiba-tiba nggak berani bohong, nggak mau hati ini. Tiba-tiba misal kita bekerja, awalnya kita curang, tiba-tiba ya kita dibimbing Allah tidak. Misal kita ibu-ibu, misal kita awalnya mudah sekali ngomongin aib orang lain ataupun senang ingin tahu masalah orang lain, tiba-tiba hati kita juga ditarik Allah tidak mau. Dan semuanya akan ibarat kita nanti apapun yang kita lakukan bersinggungan dengan manusia pasti akan dibenahi sama Allah akhlak kita, dan itu imbasnya akan kita jaga kita sendiri. Jadi apapun yang kita terima ini adalah cerminan dari diri kita. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain, karena apapun yang kita terima itu pernah kita lakukan kepada orang lain. Mungkin saya pernah dibangkang orang, saya pernah membangkang orang. Jadi kita sadar semua itu, kita mengkoreksi diri. Oh, saya menemukan hal yang seperti ini. Oh iya, saya sadar dulu saya melakukan seperti ini. Itu semuanya. Jadi hukum karma itu ada. Itu akan dikuat kalau kita sudah dimurni, kalau kita sudah diingatkan Allah, dibangunkan Allah hati kita, nurani kita sadar. Jadi apapun yang kita terima ini adalah dulu pernah kita lakukan kepada orang, apapun kepada makhluk hewan, kepada makhluk astral, kepada Allah, itu semuanya akan kembali kepada kita. Tapi kita menyadari, oh saya menerima begitu, memang begini, memang saya dulu pernah melakukan begini, itu ngaten nggih. Jadi penebusan kita telah dibangunkan, benar-benar kita disadarkan sama Allah dan dilindungi dan terus dibimbingnya. Jika semanten akhirul kala, apabila ada salah kata itu dari sifat manusia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran dan diterima, ini diterima oleh saudara-saudaraku, inilah hak dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.